Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita masih bisa berkumpul di masjid ini di pagi hari ini atas izin Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada sahabatnya dan juga sahabatnya yang mulia. Ya, mohon diperhatikan. Sebelum masuk ke pembahasan, Ana percaya di sini dari anak kelas 1 sampai anak kelas 6 pastinya tadi bangun pagi dan sudah melaksanakan sholat subuh. Pas dengan pembahasan kita hari ini, yaitu bertemakan keutamaan bangun subuh. Jadi yang bawa buku catatan bisa dicatat ya. Untuk tema kita hari ini, keutamaan bangun subuh. Kita tahu setiap muslim punya kewajiban ketika bangun subuh, karena ada sholat fardu yang harus dikerjakan, yaitu sholat subuh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, setan membuat 3 ikatan di leher bagian belakang dari seorang dari kalian ketika tidur. Di setiap ikatan, setan akan mengatakan, malam masih panjang, tidurlah. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Ustaz ulang sekali lagi. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Ini yang pertama. Kemudian jika dia berwudu, maka lepas lagi ikatan berikutnya, berarti sudah 2 ikatan yang lepas. Dan yang terakhir, jika dia mengerjakan sholat subuh, maka lepas lagi 1 ikatan. Jadi ada 3 ikatan yang lepas di sini. Yang pertama, bangun tidur lalu berzikir kepada Allah. Yang kedua, kemudian berwudu. Yang terakhir, mengerjakan sholat subuh. Maka ketika kita mengerjakan 3 hal itu, insya Allah di pagi hari dia akan bersemangat dan bergembira. Jika tidak melakukan seperti ini, mungkin di pagi harinya dia akan malas-malasan dan tidak bersemangat saat di pagi hari. Hadis riwayat Bukhari. Lantas, bagaimanakah solusinya untuk bisa lepas dari tiga ikatan setan yang terus merayu agar tidak bangun malam? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan solusinya. Ya, ditulis yang bawa buku. Jadi solusi yang pertama adalah bangun tidur lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dicatat ya. Solusi yang pertama, bangun tidur lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kemudian berwudu. Bangun tidur lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berwudu. Dan yang terakhir, yang ketiga, habis berwudu mengerjakan sholat subuh. Satu ulang saya lagi ya. Yang pertama, bangun tidur lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berwudu. Dan yang terakhir, mengerjakan sholat subuh. Insya Allah ketika kita mengerjakan 3 hal itu, di pagi harinya kita akan bersemangat dan bersemangat terus menerus.
Faedah dari berzikir pada Allah ketika bangun tidur ini kembali pada faedah dari zikir secara umum. Sebagaimana disebutkan oleh Ibnul Qayyim bahwa zikir dapat mengusir setan, mendatangkan kebahagiaan, mencerahkan wajah dan hati, dan menguatkan badan, melapangkan rezeki. Di antara zikir yang bisa dibaca setelah bangun tidur adalah zikir berikut ini. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah membangunkan kami setelah menidurkan kami, dari kepadanya lah kami dibangkitkan. Hadis riwayat Bukhari. Atau pula bisa membaca zikir berikut. Alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adinali bidzikrihi. Yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesehatan pada jasadku dan telah mengembalikanku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun sholat malam sendiri adalah kebiasaan yang baik bagi orang beriman, di mana waktu akhir malam adalah waktu dekatnya Allah pada hambanya. Dari Amr bin Abbasah, ia pernah mendengar Nabi SAW. Aqrabu ma yakunu rabbu minal abdi fi jawfil lailil akhir fa in istata'ta an takuna mimman yadhkurullaha fi tilkas sa'ati fakun. Yang artinya waktu yang seorang hamba dengan Allah di tengah malam yang terakhir. Siapa yang mampu untuk menjadi bagian dari orang yang mengingat Allah pada waktu tersebut, maka lakukanlah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Adapun orang yang tidak bangun subuh, hakikatnya masih terikat dengan 3 ikatan tadi. Apa aja? Dia tidak melakukan zikir kepada Allah dan tidak berwudu, dan terakhir tidak mengerjakan salat subuh. Ia terus dibisikkan oleh setan sehingga tidak bisa bangkit dari bangunnya. Dan pembahasan yang terakhir ini ada beberapa manfaat bangun subuh. Disebutkan di akhir hadis bahwa orang yang bangun dan terlepas darinya 3 ikatan setan. Tadi apa aja? Bangun tidur lalu berzikir kepada Allah. Yang kedua berwudu, dan yang terakhir melaksanakan sholat subuh. Ia akan semangat dan fit di pagi harinya. Jika 3 ikatan tersebut tidak dilaksanakan, maka akan malas dan tidak sehat di pagi harinya. Ya, mari terus bersemangat dalam bangun malam dan bangun subuh. Semoga kita termasuk dalam golongan yang mendapatkan kebaikan dan keberkahan yang baik lewat doa Nabi SAW. Ya, Ustaz ulang sekali lagi ya. Tadi apa aja solusinya? Ada 3. Yang pertama apa? Bangun tidur lalu berzikir Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua berwudu. Yang terakhir, yang ketiga mengerjakan sholat subuh ya. Ya, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Syukron ala itimamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.